hakim itu disanksi non palu, begitu Pak Iskandar, Pak Bang Karni. Nah kalau buat KY sebenarnya ini juga satu hal lain ya, kami dapat informasi baru hari ini, karena kalau berdasarkan peraturan, pada waktu sudah ada hakim diproses, maka itu kan jangan sampai mengganggu kinerjanya, maka dia harus diberhentikan sementara, begitu. Apalagi waktu itu tertangkap tangan. Nah, pemberhentian sementara itu beda dengan non palu, karena non palu itu kemudian dia ditugaskan di salah satu pengadilan tinggi. Nah ini juga akan kami nanti minta klarifikasi kepada Mahkamah Agung, karena berdasarkan undang-undang apabila ada hakim tertangkap tangan melakukan tindak pidana itu harus langsung diberhentikan sementara sampai berkekuatan hukum tetap. Ini bukan tidak pidana lagi, narkoba. Betul. Itu dia Bang, makanya itu dia. Bagaimana jadinya kalau keadilan di tangan orang yang habis, bukan hanya habis nyabu gitu. Betul. Itu pertanyaan juga, makanya itu yang akan kita nanti coba klarifikasi juga. Karena ini kaitannya, tadi undang-undang sudah jelas mengatakan seperti itu. Saya kira di Kolombia pun tidak ada begini. Iya. Pak Trimedia Panjaitan, Anda katanya salah satu anggota DPR yang meloloskan Yamani. Gimana cerita itu? Bersama-sama Pak Ruhut kali. Ruhut juga? Nah, karena Pak Yamani ini diluruskan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu kan sekitar Februari 2010. Berarti sudah DPR 2009-2014. Berarti termasuk Pak Ruhut. Saya udah nggak ketua Pak Denny. Saya ketua 2005-2009. Nah yang kedua, seingat saya sih nggak milih dia kayaknya. Seingat saya. Walaupun memang, seingat saya juga enggak. Ya, walaupun memang pada saat itu kalau saya buka catatan tadi bahwa Pak Yamani ini periode beliau kami loloskan itu ada 6. Kemudian ada 2 yang non karir, ada 4 yang karir. Nah mungkin saja pada saat itu spiritnya, karena kawan-kawan di Mahkamah Agung kan mengharapkan kepada Komisi 3 supaya komposisi karir dan non karir itu agak lebih banyak karir, karena komposisinya sekarang ini sudah hampir mendekat Pak Karni. Sekarang ini Hakim Agung, saya nggak tahu kalau sudah ada yang pensiun. Kemarin itu kan komposisinya 54 Hakim Agung, 30 karir, 24 non karir. Jadi sudah sangat dekat ininya. Karena itu Mahkamah Agung sesungguhnya mengharapkan bahwa yang diloloskan itu yang karir. Nah, seingat saya pada saat itu dia tidak yang terbanyak. Yang terbanyak Salman Lutan pada saat itu. 55 anggota Komisi 3, seingat saya Salman Lutan itu dari non karir itu dipilih oleh 52 apa 53. Jadi hampir semua anggota Komisi 3 memilih Salman Lutan ini. Yang ketiga, menurut saya ini memang pelajaran berat sekaligus tamparan bagi Mahkamah Agung, terutama eranya Pak Atta Ali ya. Ini kan baru. Parah juga tuh DPR. Ya betul. Dia. Dan ini yang paling parah sejak dilakukan fit and proper oleh DPR. Ini yang paling parah, ada hakim yang memasukkan putusan. Kan judulnya jadi seperti ini nih Pak Yaman ini. Putusan dipalsukan oleh beliau harusnya. Kalau ini terbukti, ini pertama saya kali. Setuju dengan KY. Ya, pertama sekali. Saya setuju dengan KY bukan hanya diberikan sanksi oleh Mahkamah Agung, tapi proses pidana harus berjalan. Dan ini tentu bisa menjadi penjerahan. Dan bagi kami sendiri tentu ini pelajaran juga. Dan kami juga harus menyampaikan ini kepada Mahkamah Agung. Kami mencoba mengapresiasi apa yang menjadi keinginan Mahkamah Agung soal komposisi karir dan non karir di Mahkamah Agung. Apa tidak ada informasi itu, cerita tentang dia itu panjang loh ke belakang ternyata. Tapi seingat saya di Komisi 3 pada saat itu cukup banyak tim sukses dia nih. Tim sukses dia? Pak Ahmad Yaman ini. Jadi DPR. Jadi begini Pak Karni, DPR ini kan kalau ya ada juga tim sukses kayak begitu. Saya lihat cukup banyak. Sehingga saya berpikir kok orang ini cukup banyak tim suksesnya. Tapi lama-lama saya pikir dia ini orang Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan kita tahu urusannya batu bara. Mungkin pengusaha-pengusaha batu bara yang menjadi tim sukses dia, pikiran saya pada
pada saat itu, ya. Ya itu yang terjadi, sehingga saya cukup banyak tim sukses dia, sehingga suara Jadi dia juga, DPR-nya masuk angin waktu itu. saya pikir tidak seperti itu juga. Yang jelas kan itu tidak harus dengan duit, Pak Karni, tapi pendekatan-pendekatan yang lain juga pasti dilakukan oleh setiap calon hakim agung yang ingin dilakukan fit and proper di DPR. Dan tentu dia tidak akan melobi satu fraksi. Lobby itu kan tidak haram. Sepanjang lobby itu dilakukan tanpa menggunakan uang kan tidak masalah. Pak Mahfud mengakui bahwa dia melobi fraksi-fraksi dia untuk lulus menjadi hakim konstitusi. Tapi Pak Mahfud tidak pernah memberikan uang Ya, kepada tapi fraksi-fraksi. kalau Pak Trimedia tadi udah menduga ini jangan-jangan pengusaha batu bara yang di belakang. Saya Ya, melihat, artinya ada perbedaan. saya masuk melihat angin. itunya begitu dia tampil juga aplaus cukup banyak kepada Tepuk tangan DPR ya. kepada beliau. Padahal dia belum ngomong nih, baru Nah, tampil aja. sudah ngomong, sudah memberikan pengantar. Kan biasanya 5 menit itu kan dia visi dan misi, Bang Karni. Setelah itu baru pertanyaan dari anggota Komisi 3. Nah pada saat itu yang memberikan simpati kepada dia cukup banyak. Saya agak bingung, hebat juga orang ini. Kalau saya jadi Pak Trimedia ketika itu, saya investigasi itu, curiga tuh. Ada apa ini orang dapat A+. Gak ada curiga Pak Trimedia waktu itu. Saya waktu itu tidak terlalu ke sana kecurigaan saya. Karena memang di DPR itu kelihatan kalau orang-orang tertentu mendukung, dan pada saat dia dilakukan fit and proper, itu pasti rame. Kalau tidak terlalu didukung, biasanya tidak terlalu rame. Sepanjang yang saya tahu, 10 tahun saya di DPR, mungkin kalau Hakim Agung dari 2000 apa 2002 dilakukan fit and proper ini, ya setahu saya seperti ini. Tapi kalau dia anggap bahwa hasil dari DPR kurang bagus, saya kira Pak Benyamin Mangkudilaga salah satu produk DPR, Pak, ya. Kami lakukan fit and proper, ya cukup bagus Pak Benyamin ini. Jadi mekanismenya dan sistemnya, saya pikir ke depan ini pembelajaran yang berat juga kepada DPR, sehingga apa yang dicita-citakan oleh kawan-kawan yang banyak diusulkan, ada sistem scoring dalam menentukan calon hakim agung atau pejabat publik yang dilakukan fit and proper di DPR. Ada yang perlu diperbaiki nggak dari sistem ini dalam perundang-undangannya? Kalau perundang-undangan saya pikir sudah cukup, hanya saja sistem scoring. Kita sudah coba kemarin. Apa itu? Jadi dikasih skor. Jadi dia minimalnya berapa? 6,5 atau 7, ada passing grade dia untuk lulus, sehingga praksi-praksi juga berdasarkan itu. Dan kemarin kita sudah mulai coba itu pada saat kita melakukan fit and proper terhadap Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini tidak kita tentukan dulu dia berapa, tapi setelah fit and proper baru kita tentukan kita mau ambil berapa Komnas HAM ini. Ya tapi Itu kita sudah coba. kalau tim suksesnya kuat, skornya malah justru lebih tinggi. Enggak, kalau ada passing grade-nya itu kan punya patokan, Pak Kani. Sama seperti rekrutmen advokat, sehingga saya kan ada passing grade juga. Jadi diberikan passing grade terhadap calon-calon ini sehingga kita punya batasan. Sehingga kalau dianggap oleh masyarakat yang mengikuti proses fit and proper di DPR, penampilannya tidak baik tapi dipilih dan sudah jelas passing grade-nya misalnya 7, ya bisa diidikan DPR. Baik, Pak Ruth. Tapi sebelum mulai, saya mau sampaikan itu kesedihan saya dulu. Teman saya bernama Batu Gana kok gak dicalonkan Demokrat jadi gubernur Sumatera Utara. Saya minta dia datang malam ini. Iya, dia kebetulan katanya lagi acara di salah satu TV mengenai kebudayaan Batak. Ya buat apa lagi, udah gak dicalonin. Ya udah. Tapi nanti katanya akan datang, Bang. Jadi Pak Sultan bilang gitu. Jadi kejadian ini, Bang, saya rasa kita semua miris ya. Dan terus terang saja, Bang. Tapi tetap kita harus positive thinking. Kita tetap harus menghormati semua lembaga penegakan hukum. Lembaganya itu baik, kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Agung, ya, itu semua baik. Tinggal memang ya oknumnya itu memang sangat kita sedihkan. Kaitan yang Abang tanyakan kepada kami Komisi 3, apa jalan keluarnya?
Saya salah satu Komisi 3 yang sangat miris, walaupun jujur saja, kami Demokrat ini kan partai pemenang Bang. Di Komisi 3, dari 55 itu kami yang terbanyak. Kami ada 14, tapi ingat, 14 itu belum 50 plus 1. Manakala partai-partai lain bergabung dan fit and proper test, kami selalu kalah. Ini fakta. Kami selalu kalah. Jadi waktu Yamani ini Demokrat gak pilih dia betulnya. Kami memilih kebetulan salah satu di sini ada Pak Trimedia Panjaitan. Kami lebih sering memilih non karir. Contohnya Gayus Lumbun. Kalau yang karir Jarang. ada yang kami lihat dia bagus karena kita tahu sekali putusan Mahkamah Agung merupakan jurisprudensi, dasar hukum juga. Tapi apalagi background saya lawyer, saya lihat, waduh, orang-orang karir ini yang bagus-bagus ini, nyatanya dia kalah Bang. Tapi yang saya lihat, rupanya kalau seperti yang dikatakan Pak Trimedia, jangankan bermain anggota Komisi 3. Markus pun ada di luar. Waktu fit and proper test itu Bang. Markus berkatayangan. Bergentayangan. Kenapa saya katakan demikian? Awal saya jadi anggota DPR 2009 itu, Markus masih berani mendatangi saya karena dia belum tahu saya seorang vokalis pada waktu itu. Tapi setelah itu tidak ada lagi yang mau datang. Tapi saya percaya hebat sekali nih Markus. Saya ingat sekali salah satu fit and proper test. Kalau tidak salah yang ini fit and proper test pertama saya jadi anggota DPR di Komisi 3. 2010 awal. Karena saya masuk 2009 akhir. Jadi ini awal saya kaget. Kan saya backgroundnya lawyer. Ada Markus, Bang tolonglah. Dia kasih, kita milih 5 atau 6 orang, nama list ini. Saya lihat, saya nggak sependapat dengan ini orang semua. Adanya? Iya dia suruh. Oh termasuk nanti ada udang di balik baksonya Bang? Ada itu? Ada. Itu. Nggak gratis. Nggak gratis Bang. Nggak gratis Bang. Ada gratis. Saya lihat nama-nama yang dia minta, saya lingkari, saya kantongin. Sesuai dengan arahan dari fraksi saya, kita pilihlah yang kami kalah. Tapi nama yang dibikin itu semua gol Bang. Oh yang didaftar tadi? Gol. Jadi fraksi-fraksi lain pilih itu semua rupanya? Enggak, ada juga yang enggak. Contoh seperti Gayus Lumbun, itu nggak mungkin menang dia jadi Hakim Agung. Saya ingat Pak Trimedia datang ke saya, beberapa senior di PDI Perjuangan, tolong Gayus Lumbun. Karena mereka cuma 9. Cuma 9. Saya gerilya untuk Gayus Lumbun. Akhirnya beliau dapat 43 kalau nggak salah, dia lolos. Jadi itu Bang. Tapi kalau yang positif kan bagus, yang negatif kita takut. Kaitan yang Abang katakan tadi, beberapa yang sudah dibatalkan. Ya, SP3. Sebenarnya Abang sudah lihat partai-partainya, Abang sudah singgung tadi. Tapi udah nggak usah kita pertajam lagi. Kadang-kadang kita sedih. Jadi abangku, di DPR ini, jujur saja, biar dia partai gurem, tapi kalau orang-orangnya pintar lobbying, jago dia yang menang Bang. Jadi partai yang gede bisa dipengaruhi semua? Karena oleh yang gurem? Tidak ada 50 plus 1 itu Bang. Jadi bermasalah. Ya kita mau memaksakan, kami cuma 14 dari 55. Mau kemana Bang? Tapi sudahlah. Tapi pertanyaan saya, Yamani Demokrat ikut pilih gak? Kami tidak. Benar. Ya. Jujur saja Bang, kan Yamani dari mana? Yang Jakarta enggak, tapi Demokrat yang lain milih. Yamani, ya nggak enak kalau aku bilang Bang. Tadi yang Abang bilang dia menangkan, masih ada lagi. Tapi nggak enak, nanti aku angkat di sini. Oh. Nanti tanya Pak Denny Kalimang aja. Yang dimenangkan gubernur maksudnya? Bukan. Kaitan dengan yang lagi-lagi rame kemarin itu Bang. Apa itu? LC. Ku buka lagi. Oh, Senturi. Senturi kau belum ke pengadilan. Oh, yang dulu. Abang udah mulai ingat kan? Tapi nggak enak aku bilang di sini, nanti jeruk makan jeruk. Kan itu masalahnya Bang. Jadi biar dia partai kecil. Jadi permainan ini yang buruk ini supaya di DPR. Bang, enggak. Kan Abang tanya tadi ke Pak Trimedia. Jadi gimana nih solusinya? Saya yang pertama mengatakan walaupun saya anggota DPR, saya Komisi 3, saya mempunyai hak untuk melakukan fit and proper test. Tegas di beberapa media termasuk di TV Abang saya katakan.
Bagaimana jalan keluarnya? Kalau perlu bukan kami yang fit and proper test. Saya miris bang. Bargaining. Calon kau si A. Carter. Tolong calon saya si ini. Siapa ini? Oh ini tante saya. Ini. Bargaining mereka bang. Carter. Jual beli. Iya. Tukaran bang. Mungkin Ya, seperti yang dibilang. barter. Seperti yang dibilang Trimedia. Mungkin nggak pakai uang. Aku pilih calon. Kan ini kan satu paket bang. Milih 5 hakim agung. 6 hakim agung. Sesuai Jadi dengan kebutuhan. siapapun yang dia kasih, asal punya kita dipilih, kita Dipilih. terima. Ini karena itu bang, jalan keluarnya aku katakan. Lebih baik ada satu lembaga, bukan kami. Kalau aku yang ngomong, kawan-kawan mungkin ada sini sama saya. Tapi kalau orang lain apalagi. Perlu bang. Ada satu lembaga yang betul-betul sahih. Bisa. Ya, memutuskan. Kalau enggak bang, aduh, mutu hakim agung kita ini sedih bang. Tapi sekali lagi, oknum hakim agung yang tidak baik itu kita jangan samakan semua hakim agung. Masih banyak hakim agung yang baik. Kembali tadi kawan-kawan mengatakan berangkat dari kita semangat kebersamaan di forum yang sangat berbahagia ini. Saya terima kasih dengan Bang Karni. Saya sedih juga yang dikatakan Pak Joko tadi, juru bicara Mahkamah Agung. Awalnya saya berterima kasih dengan Bang Karni dan TV One dan beberapa TV swasta lainnya. Apa? Saya yang mengangkat 15 tahun, tahunnya 12 tahun. Di Bandung, Indonesia Lawyer Club, dan kemarin. Tapi sebelumnya apa yang dikatakan oleh Mahkamah Agung? Oh dia sakit. Apa kita nggak sedih? Udah itu, oh udah diperiksa, sanksi administrasi. Tapi saya sekarang terima kasih sama Pak Joko, akan dilanjutkan ke pidananya. Terima kasih, ini lex spesialis, derogat lex generalis. Tidak main-main ini. Jadi tapi kita semua yang ada di sini para penegak hukum, aku juga memohon. Boleh tanya Pak Beni Mamoto di BNN, nggak tahu lawyer lain, tapi Ruhut lawyer kebetulan waktu sebelum DPR lawyer papan atas, tidak pernah membela narkoba. Saya tidak pernah, itu Pak. Tanya ke Pak Goris Mere. Begitu juga kaitan dengan korupsi, teroris. Disinilah kita. Memang saya suka dimarahin sama Tommy Siotang. Jadi Adi Nurani berbicara ya. Kan naluri kau Ruhut lawyer, bela dong semua orang. Tapi bukan gitu Tom. Naluri saya, nggak bisa saya. Kadang-kadang Tom ini suka marahin aku, apalagi masih Tompul. Tapi biarlah ya, paling tidak kan kalau mereka ada yang nikmat-nikmat aku keciprat itu aja. Jadi memang kita lah sepakat ya, memang naluri kita membela, tapi selektif sedikit lah. Ya. Karena apapun ini sudah ngeri mengenai narkoba ini, walaupun hukuman mati itu bang, jujur saja itu masih hukum positif di kita. Apalagi Pak Mahfud melalui MK. Kan itu. Jadi memang ya ini tantangan Bangga bagi aku kita malam semua. ini. Terima kasih Bang Kali Karni. ini aku bangga sama Roh. Makasih Bang Karni. Saya 100 juga.